sana, kau membayar dosaku. Majua-jua, selamat malam bersama kita hari ini, perpulungan jabu-jabu di dalam keluarga kita di rumah saja. Hari ini kita dalam tema Pestakanlah Kerja Rani, Keluaran 34 ayat 22 dan 2 Korinti 9 ayat 10 sampai 11. Dalam konteks kerja rani, apa yang mau diberikan Tuhan pada kita di saat pandemi corona ini. Mari saudara-saudara kita bernyanyi melalui kitab Denden kita 420, Asa Gegeh Ras Kengasupan. Asa gegeh ras perukurentah, sindaskan geluh tamang Tuhan, gelah ngasut kita nahkan simukulina. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terpujilah namamu pada kesempatan ini bersama keluarga kami. Kami ada di dalam persekutuan perpulungan jabu-jabu. Ya Tuhan, turunlah kiranya Roh-Mu yang kudus di dalam hati dan pikiran kami. Karena pada hari ini, Tuhan nyatakan kehendak-Mu kepada kami, agar kami menjadi berkat, agar kami boleh bersekutu di dalam keluarga kami, dan bersaksi, berdiakonia, sehingga kami di dalam hidup kami ini boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Dan kami boleh melakukan segala kegiatan hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Sepanjang bulan-bulan ini, sepanjang minggu ini, kami dalam kondisi di mana ada dalam keadaan pandemi corona. Tapi karena kasih karunia Tuhan, pada saat ini juga kami boleh memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati persekutuan perpulungan jabu-jabu kami. Berbicaralah kepada kami semua melalui hamba-Mu ini ya Tuhan, agar hamba-Mu juga boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui karunia berbicara yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu menyampaikan apa yang Tuhan inginkan bagi kami semuanya dengan sukacita, tetap semangat, dan mampu menjaga kesehatan rohani, kesehatan jasmani di dalam kehidupan kami. Berkat Tuhan, biarlah kiranya turun bagi kami semuanya. Ini doa kami, syukur kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara, di dalam firman Tuhan kita hari ini ada dua bacaan kita. Dan melalui bacaan yang pertama, Keluaran 34 ayat 22, dikatakan melalui firman-Nya,
Hari raya 7 minggu, hari raya buah bungaran dari penuaian gandum haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Demikian juga dari 2 Korintus di dalam pasal yang ke-9 ayat 10 sampai 11 dikatakan, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah bungaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Saudara-saudara, pada kesempatan ini di dalam tema kita, pestakanlah kerja rani. Apa yang harus kita lakukan dengan memestakan kerja rani dalam kondisi saat ini, dalam konteks kerja rani, karena konteks kerja rani ini ada di dalam kitab Keluaran dan di dalam Korinti, di mana pada hari raya Pentakosta bangsa Israel, di saat di dalam perjanjian lama, maka mereka keluar dari bangsa Mesir ketika merayakan keluarnya dari bangsa Mesir, mereka merayakan dengan roti tak beragi, merayakan hari raya Pentakosta, di mana menunjukkan kinihmatan, rasa hormat kepada Tuhan atas bangsa Israel yang sudah berkumpul di Yerusalem dan sungguh-sungguh dirayakan. Begitu juga perayaan itu sampai pada hari raya Pentakosta di dalam perjanjian baru, dirayakan setelah 50 hari Paskah dan 10 hari turunnya Roh Kudus, sehingga dari bangkitnya sampai pada turunnya Roh Kudus itu ada 50 hari, sehingga pada saat berkumpul di mana bangsa Israel merayakan Pentakosta, di situ juga turunnya Roh Kudus. Dan perayaan itu begitu meriah. Dan tradisi merayakan Pentakosta ini pada awalnya adalah merayakan pemberian Tuhan ketika mereka sudah sampai di Yerusalem dari Mesir ke Yerusalem, dan ketika mereka panen, mereka merayakannya. Dan ketetapan-ketetapan itu diulang kembali dan diajarkan di dalam kitab Keluaran 34 ayat 22 tadi, di mana di dalam kondisi bangsa Israel diingatkan bahwa mereka sudah keluar dari Mesir, dan peraturan-peraturan perayaan diberikan edukasi kepada bangsa Israel. Oleh sebab itu, Pentakosta bukanlah hal yang asing bagi bangsa Israel. Dan bagi kita di dalam konteks orang Karo, maka kerja rani ini biasanya dilakukan pada bulan-bulan 6 secara umum di tanah Karo. Maka di dalam perayaannya juga ada setelah masa panen ataupun ketika panen raya. Dan konteks ini di dalam budaya-budaya, maka budaya itu mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat Tuhan diberikan pada hasil pertaniannya. Begitu juga orang Karo mengadopsi dari Pentakosta ini di dalam konteks kekristenan, maka mereka merayakan kerja rani. Nah, saudara-saudara, di dalam konteks GBKP secara khusus, maka kerja rani ini di dalam waktunya setelah turunnya Roh Kudus, dan ini diadopsi pada tanggal 31 Mei sampai 6 Juni. Pada malam hari ini kita diingatkan kembali karena kerja rani. Kerja rani di dalam makna teologisnya adalah rasa
segala berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita melalui hasil apa yang sudah diberikan Tuhan dari pekerjaan kita. Nah, di dalam konteks 2 Korinti juga dikatakan tadi, yaitu ayat 10 sampai 11, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam keburuan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Rasul Paulus sudah dipercayakan menjadi rasul dan ketika sampai di Korinti memberikan satu kebenaran firman Tuhan agar jemaat Korinti juga mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang ada di dalam rumah tangga mereka, berkat-berkat yang ada yang diberikan Tuhan kepada jemaat Korinti ataupun Korintus. Atas berkat-berkat itu mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Dan dikatakan secara teologis, yaitu benih bagi penabur. Nah, saudara-saudara, ini mau menunjukkan bahwa apa yang kita berikan bukanlah apa yang tidak ada. Pada dasarnya semua itu yang sudah ada. Yang sudah ada diberikan Tuhan dan kita menjadi saluran berkat untuk menyampaikannya. Sehingga secara teologis dan iman kita mengatakan bahwa ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Coba bayangkan 1 butir jagung. Rasanya tidak berarti, tapi ketika ditanam dan berbuah, ada berapa jagung dalam 1 batang jagung, ada berapa jagung dalam 1 bidang tanah, 1 hektar kah, setengah rantai kah, maka akan banyak hasilnya. Bayangkan setiap kita dari warga GBKP mengatakan, aku Tuhan sudah diberkati. Karena lebih dahulu Tuhan sudah memberikan keselamatan padaku. Seperti bangsa Israel mengucap syukur atas keselamatan dari Mesir ke Yerusalem, keluar dari Mesir. Maka mereka mengucap syukur. Mereka mensyukuri pemberian Tuhan itu dan diajarkan mengucap syukur kepada Tuhan. Bukankah sepatutnya kita juga sebagai orang yang sudah menerima Yesus mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita? Persoalannya adalah masa pandemi, pendeta. Mama geng? Ya, masa pandemi. Sepertinya paceklik, sepertinya susah. Sepertinya banyak sekali persoalan. Tetapi kalau kita imani apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam pasal 9 ayat 10 ini, maka benih itu sudah diberikan kepada kita. Tidak melihat masalah waktu dan tempat. Benih itu apa? Seperti lagu kita, talenta kita. Asa gegeh kengasupan, arah kini litan kita. Doa kita mendoakan GBKP, mendoakan dunia, mendoakan bangsa ini. Hanya mampu berdoa. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Jadikanlah diri kita seperti 10 hari berdoa kemarin menjadi pendoa. Buahnya akan banyak. Gerakan doa, gerakan Roh Allah akan hadir bagi orang-orang yang ada berdoa di mana dia datang. Dia kata, oh ini ada orang yang memanggil saya dengan sungguh, kata Tuhan. Nah saudara-saudara, apa yang ada pada kita talenta? Bernyanyi-kah? Berikanlah yang terbaik. Kalau mau direkam, rekamlah dengan baik dan edarkan itu. Apakah menulis kata-kata berkat, katakan itu. Dalam dunia IT sekarang tidak menutup kemungkinan kita bisa menyebarkan berkat melalui IT ini. Ya. Apakah kita punya dana dalam bentuk uang? Biarlah kita juga memberikannya. Sehingga semua orang yang dipersatukan di dalam Yesus, Dia memanggil kita untuk memberikan yang terbaik dalam bentuk kerja rani pandemi corona ini.
dan mungkin diaturkan gereja pada waktunya nanti kita khususnya tubuh. Kalau boleh dikatakan hasil kerja Rani adalah bagian dari masuknya persembahan satu bagian di GBKP untuk menjadikan dana itu sebagai dana pelayanan dan dukungan dana pelayanan. Nah saudara-saudara boleh ingat ya. Beberapa hari yang lalu kami bertemu dengan Modraman via Zoom meeting. Dan beberapa klasis, ada 5 klasis per pertemuan. Kita pada waktu Jakarta Banten, kemudian Kampung Lalang, kemudian ada 3 Binanga, dan ada 2 lagi dari sekitar Pematang Siantar, dan 1 lagi dari Medan Kuala. Nah pada waktu itu Modraman mengatakan, maka dana kita boleh dukung dalam doa. Sudah 12 klasis yang defisit pada penyotaran sampai bulan April tadi. Para majelis juga tahu itu. Dan sekitar dana kita GBKP 1-2 bulan lagi hanya bertahan seperti itulah. Dan ada beberapa klasis, 4 klasis belum menyetor dari bulan Januari sampai April. Mungkin apakah hari-hari ini setelah Zoom meeting sudah menyetor, saya tidak tahu. Tetapi boleh mau mengatakan keadaan kita di dalam beberapa klasis dalam keadaan sulit. Ya, dalam keadaan sulit. Artinya apa? Yang kuat menolong yang lemah. Benih apapun yang ditaburkan akan menjadi berkat dalam pelayanan GBKP kita yang kita cintai ini. Siapa yang memiliki GBKP kalau bukan kita? Kalau bukan kita yang dipanggil Tuhan untuk menyalurkan berkat kita dalam bentuk apapun, kita harus bergotong royong dengan iman, pengharapan, dan kasih kita di dalam Kristus. Nah saudara-saudara, panggilan pada hari-hari ini juga untuk semua warga GBKP untuk menaruhkan perhatiannya khususnya bagi Tanah Karo. Di sana banyak keluarga kita, agar mereka juga bersiap dalam menghadapi keadaan ini, dalam segala kontribusi kita, di dalam doa kita bersama, karena di dalamnya ada GBKP melebar dalam segala penjuru tempat. Bersatulah kita di dalam kondisi ini. Tidak melihat lokal, tidak melihat tubuh saja, tidak melihat kepentingan kita, tapi kepentingan banyak orang, agar bangkit semangat semua orang warga GBKP khususnya di dalam Tuhan untuk hidup melewati masa new normal ini nantinya akan diperlakukan kepada kita semua. Bagaimana adanya new normal? Pakai masker, cuci tangan, semua formalitas, struktur protokol kesehatan secara jasmani kita lakukan dengan baik. Jadilah teladan bagi orang banyak. Nah saudara-saudara, percayalah bahwa firman Tuhan hari ini mengatakan benih yang kita taburkan itu diperbanyak dan diperkaya Tuhan, dan kita tidak akan kekurangan saudara-saudara. Amin. Anak-anak kita mendengar, anak-anak kita melihat kita, dan mereka juga akan melakukan yang terbaik di dalam zamannya kelak. Pada saat ini, di zaman kita melakukannya bersama Tuhan. Saudara-saudara, biarlah kiranya hari ini damai sejahtera bagi kita. Selamat ber-PJJ bersama keluarga, berdoa bersama, bersaksi bersama, berdiakonia bersama. Di dalam nama Yesus, kita semua mendapatkan kemenangan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, hari ini bukanlah kebetulan kami semua dipersatukan di dalam nama-Mu. Urapi kami semua dengan kuasa Roh yang kudus. Ketika kami sudah memperingati turunnya Roh Kudus, maka hari ini juga kami boleh merefleksikan segala kemampuan yang sudah Tuhan berikan itu. Di dalam konteks kami mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam masa pandemi corona ini kami tidak kekurangan Tuhan. Sekalipun ada banyak kebutuhan, tapi kami dicukupkan. Sekalipun ada banyak persoalan, tapi kami dimampukan untuk melewati keadaan ini. Tuhan berkati
berkati, urapi kami semuanya dimanapun kami berada. Lindungi kami, bungkus kami dengan kuasa nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya pemerintah bekerja sama sampai tingkat daerah dengan baik. Khususnya Tanah Karo, Tuhan berkati di dalam pengembangan Tanah Karo yang menjadi lebih baik lagi. GBKP secara umum, Tuhan berkati dimanapun menjadi berkat dan teladan masa new normal ini. Tuhan memberkati kami semuanya, GBKP Tugu khususnya, jemaat bersama majelis bergandengan tangan, saling mengasihi di dalam Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, sampai kepada semua orang warga GBKP melalui persembahan kami, melalui doa kami, melalui talenta kami, keluarga kami, pertahanan iman kami hanya di dalam Tuhan, bersama keluarga kami, bersama Yesus menyertai kami di dalam kuasa-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, ini doa kami, syukur kami, syafaat kami, saudara-saudara kami yang pada saat ini kurang sehat, Tuhanlah yang memberkati. Baik pertua kami Bapak Ivan Tarigan, Tuhan menolong, mengurapi dia, memberikan kesehatan dan kesembuhan. Begitupun anak kami Mikael Ginting, Tuhan berkati dalam proses penyembuhan pemulihan, Tuhan berkati. Abang kami Bapak Debrina Tarigan, Tuhan berkati dia dimanapun pada proses penyembuhan, pemulihan, Tuhan berkati bersama keluarga semuanya, Tuhan memberkati. Dan semua jemaat-jemaat yang kurang sehat, baik secara ekonomi, secara jasmani, Tuhan bukakan jalan, sebab benih yang sudah Tuhan berikan itu kami imani, sungguh berbuah banyak. Tuhan, ini doa kami, syafaat kami, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Jangan ngajari kami pertolongan Tuhan, minta ada geras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarmu iperbadi amin. Rehlah min kini rajandu, sehlah min pratendu bas dunia endah bagini surga. Berikan man kami akan cukup baswari sedah endah. Alami min salah kami, bagi nalami kami salah kala empat kami. Olamin kami babakam kubas percubaan, tapi olangi kami basidur silat nari. Sebab kamkap simada kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindakah-dekah na. Amin. Selamat PJJ, Tuhan memberkati. Amin. Semangat.